Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini bersama saya Memelsi Ayu Wulandari. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan memberikan sebuah materi. Terkhusus materi ini yaitu untuk anak SMP kelas 2 semester 2. Judul yang saya ambil yaitu Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, di mana di dalam judul ini terdapat subjudul, di antaranya yang pertama yaitu makna kedaulatan rakyat, yang kedua sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, yang ketiga sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari pengertian kedaulatan. Audio Jungle. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulat atau daulah, yang artinya adalah kekuasaan pemerintahan. Kemudian dari bahasa Inggris, kedaulatan disamakan dengan kata sovereignty, yang berasal dari kata Latin yaitu supranitas. Kedaulatan mempunyai dua pengertian. Yang pertama yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Yang kedua, kedaulatan keluar, yaitu kedaulatan suatu negara untuk mengadakan suatu hubungan atau kerjasama dengan negara lainnya. Kemudian poin yang kedua, pengertian dari kedaulatan rakyat. Yang pertama tadi adalah pengertian dari kedaulatan, dan yang kedua ini adalah pengertian dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu artinya demokrasi. Negara yang berkedaulatan rakyat berarti negara yang berdemokrasi. Mengapa demikian? Karena demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan negara yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan memiliki beberapa sifat, antara lain yang pertama yaitu kesatuan, bulat tidak terbagi-bagi, tidak boleh diserahkan, tetap tidak berubah. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu maksud-maksud dari sifat dari kedaulatan itu sendiri. Yang pertama tadi yaitu kesatuan. Kesatuannya yang terlihat yaitu pada pembuatan undang-undang, menyatakan perang, menuntut keadilan, dan menjunjung pada satu negara atau rakyat. Kemudian yang kedua, bulat tidak terbagi-bagi. Maksudnya yaitu kedaulatan itu tidak terpecah-pecah. Apabila kedaulatan di tangan rakyat, maka hanya rakyatlah yang melaksanakan dan memegang kedaulatan itu. Yang ketiga, tidak boleh diserahkan. Kedaulatan itu tidak boleh dijual, digadai, atau dihadiahkan. Kedaulatan adalah kepunyaan segala bangsa yang turun-temurun. Kemudian yang keempat, tetap tidak berubah. Maksudnya yaitu
Bagaimanapun lamanya kedaulatan itu tetap dalam tangan rakyat, Audio tidak susut dan tidak berkurang. Kedaulatan ini bukanlah hak atau benda atau kepunyaan yang boleh hilang, melainkan keinginan umum atau kekuasaan tertinggi yang abadi. Baiklah, dalam subjudul yang pertama sudah selesai, dan subjudul yang kedua akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan dari subbab yang kedua, maksud saya subjudul yang kedua, yaitu sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Di sini dari poin yang pertama yaitu ada sistem pemerintahan Indonesia, dan poin yang kedua peranan lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Di sini dalam sistem pemerintahan Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu ada pemerintahan konstitusional di Indonesia dan sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, di sini ada pemerintahan konstitusional Indonesia. Maksudnya itu ini bersifat absolutisme. Jadi sistem pemerintahan Indonesia ini berdasarkan kepada konstitusi, dan pemerintahan konstitusi ini artinya pemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya secara garis besar dapat dijelaskan dari sistem pemerintahan negara ini, salah satunya yaitu bentuk negara Indonesia. Bentuk negaranya adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya yaitu republik. Kemudian negara Indonesia ini adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Baiklah, yang kedua yaitu peranan lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Di sini ada beberapa lembaga negara, antara lain ada DPR, ada MPR, kemudian ada DPR, kemudian di sini ada juga DPD, kemudian ada Presiden, ada BPK, kemudian ada Mahkamah Agung, kemudian di sini ada pemerintahan daerah, kemudian yang terakhir ada DPRD. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari wewenang mereka, antara lain secara singkat saya jelaskan dari wewenang lembaga negara ini. Dari MPR. MPR ini memiliki wewenang antara lain melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Kemudian di sini ada DPD. DPD ini berwenang sebagai pengajuan usul, ikut pembahasan dan pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan legislasi tertentu. Kemudian Presiden. Presiden ini memiliki tugas yaitu membuat undang-undang bersama DPR yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di sini ada BPK. BPK ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan, di mana tugasnya yaitu mengawasi apakah kebijakan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan dengan tertib. Kemudian dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini yaitu berwenang memutuskan kasasi, memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili. Kemudian ada pemerintah daerah.
Pemerintah daerah merupakan badan eksekutif daerah. Pemerintah daerah ini terdiri atas kepala daerah bersama perangkat daerah lainnya. Kepala daerah provinsi ini disebut gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati, kepala daerah kota disebut wali kota. Kepala daerah kota disebut kepala daerah terdiri dari sekretaris, kemudian dinas, maksudnya dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. DPRD. Di sini ada DPRD. DPRD ini bertugas yaitu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota. Ya. Sekian penjelasan dari subjudul yang kedua ini, yaitu tentang lembaga negara. Dan nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu yang berjudul sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia. Ya, sekian dari saya. Selamat beraktivitas dan terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan dari subjudul yang terakhir, yaitu sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia. Poin yang pertama yaitu sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintah Indonesia. Contoh sikap positif warga negara terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia, salah satunya yaitu mematuhi ketentuan sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sendiri. Kemudian mendukung atau menyukseskan program pemerintah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, bentuk-bentuk penerapan kedaulatan di dalam kehidupan sehari-hari dan sistem pemerintahan Indonesia. A. Penerapan kedaulatan dalam kehidupan pribadi di lingkungan keluarga. Di sini salah satunya yaitu disiplin membayar pajak. Kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang B, penerapan kedaulatan dalam sistem kehidupan di lingkungan masyarakat. Dari yang pertama lingkungan keluarga, dan yang kedua ini lingkungan masyarakat. Salah satunya mendukung program-program pemerintah dalam pembangunan. Kemudian membantu petugas atau pejabat negara dalam melaksanakan tugas. Yang C, penerapan kedaulatan dalam kehidupan di sekolah. Salah satunya melaksanakan segala peraturan yang berlaku di sekolah, kemudian melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya masing-masing, mengikuti upacara bendera hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional. Kemudian di sini yang D, penerapan kedaulatan dalam sistem kehidupan lingkungan kenegaraan. Antara lain, mematuhi hukum yang berlaku, misalnya undang-undang lalu lintas. Kemudian membantu aparatur negara dalam menjalankan tugas, misalnya sensus penduduk, pemetaan tanah, dan lain-lain. Kemudian di sini ada beberapa contoh bentuk penerapan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, khusus kedaulatan rakyat di lingkungan kehidupan. Antara lain, dalam kehidupan pribadi di lingkungan keluarga, yaitu menerima saran dan kritik,
dari sesama anggota keluarga. Kemudian yang B, dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Di sini salah satunya yaitu menyusun norma atau tata tertib dalam masyarakat melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak. Kemudian mengutamakan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang C, dalam kehidupan di sekolah. Antara lain bersedia dipilih atau memilih pengurus OSIS, pengurus kelas, dan pengurus koperasi, dan lain-lain. Kemudian di dalam kehidupan lingkungan kenegaraan. Salah satu dari lingkungan kehidupan kenegaraan antara lain pembentukan pimpinan atau pejabat politik dilakukan melalui pemilihan atau sesuai pendapat rakyat, bukan ditunjuk dan karena kedekatan dengan penguasa. Bisa dikatakan seperti orang dalam yang pada saat ini kita tahu jika ada sesuatu aparatur atau ada yang ingin masuk dalam sebuah kepengurusan di dalam kenegaraan Audio Jungle. harus melewati orang dalam. Tapi semoga saja tidak ada yang seperti itu ya. Baiklah, ya cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kita manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari ketidaksempurnaan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Audio Jungle.